Siji loro telu. Halo semuanya, kepriwe kabare? Selamat datang di episode Kepriwe. Kepriwe dalam bahasa Jawa logat ngapak artinya adalah bagaimana. Jadi di setiap episode Kepriwe ini aku bakal share tentang bagaimana tips, trik, pengalaman, dan juga cerita menarik lainnya yang bisa aku bagikan di setiap episodenya. So, stay tune, aja lunga-lunga, kita ke Kepriwe Siji. Di Kepriwe Siji ini, aku bakal share tentang bagaimana ceritaku mengikuti dan juga menjuarai Lomba ISE Nasional. Tepatnya saat aku masih jadi mahasiswa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah yang ditulis berdasarkan sudut pandang penulisnya sendiri. Atau biasanya kita juga sering menyebutnya dengan karangan bebas. Karangan bebas, karangan itu memang bebas ya. Tapi karangan seperti apa sih yang sebenarnya bisa dipertimbangkan untuk menjadi juara atau mempunyai nilai dan juga konten di dalamnya? Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah mencari lombanya. Tentu, tanpa kalian tahu apa lombanya, tentunya kita juga gak bisa tahu apa yang harus kita ikuti dan kita daftarkan. Ada berbagai cara untuk kita tahu informasi lomba dan kompetisi ISE nasional. Teman-teman bisa cek di search engine manapun. Di sini bisa kita melalui website ataupun juga ada Instagram, Twitter ataupun media sosial lainnya. Ini kita contohnya ada di ksimist.org.id. Di situ tertulis banyak lomba isai. Contohnya ini dengan tema optimalisasi peran generasi Z dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kemudian juga ada dampak pandemi COVID terhadap pasar modal dan investor muda. Kemudian ada juga peran generasi muda. Dan contohnya ini ya. Jadi dalam satu poster atau informasi lomba ISE biasanya terdiri dari informasi pendaftaran dan deadline, kemudian juga informasi ketentuan untuk mahasiswa atau umum dan yang lainnya, dan yang paling penting adalah dari tema ini tadi. Jadi bagaimana kita bisa melihat dengan detail dari tema ini, kita sudah mulai memikirkan kita mau ngapain, mau membawa case apa, masalah apa, dan kita mau memecahkan solusi yang seperti apa. Di setiap informasi lomba juga terdapat info, penghargaan, kemudian juga kontak person dan juga link pendaftaran gitu. Jadi teman-teman bisa cek detail lebih jauh lagi di media sosialnya ataupun juga terkait guideline setiap pendaftaran itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ini bukan kekurangan informasi, kita tidak kekurangan ide ya, tapi bagaimana kita bisa mulai mengeksekusi gitu. Jadi informasi itu banyak, tinggal bagaimana kita mau mencobanya. Yang jadi pertanyaan adalah, sampai kapan teman-teman hanya berangan-angan? Sampai kapan teman-teman hanya menginginkan saja? Sampai kapan teman-teman hanya menunggu? Sampai ada teman ngajak dan sebagainya. Yang harus teman-teman lakukan adalah percaya dan juga fokus dan punya semangat dan motivasi tinggi bahwa teman-teman juga bisa nulis gitu. Ini adalah contoh informasi lomba isai di Instagram. Teman-teman bisa search lomba isai. Salah satu contoh akunnya adalah ini, lomba isai nasional. Kemudian di sini banyak informasi. Dan deadline ini masih aktif ya, di tanggal saya upload video ini masih 28 Februari. Dan ini seru nih, ini subtemanya adalah hutan, daerah aliran sungai, desa, pemuda,
sistem tata kelola. Kemudian juga ini ada membangun inovasi cerdas dan teknologi di kenormalan baru. National poster, isai, bahkan sampai ada TikTok ya. Nah, jadi banyak sekali ya teman-teman semua informasi isai dan informasi ini juga ada International Essay Competitions. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk produktif mengikuti lomba-lomba seperti ini ya. Sebenarnya yang paling sulit memang tentang memulai. Jadi yang pertama teman-teman harus cek detail tema dan juga subtema yang ada di lomba isai itu. Biasanya banyak yang terpikir bahwa ini nggak sesuai jurusanku, ini nggak sesuai expertise-ku dan sebagainya gitu. Tapi jangan khawatir dulu, yang penting teman-teman tahu tema dan subtema dan breakdown detail tema yang ada di dalamnya. Hal yang menarik di sini adalah tentang bagaimana suatu isai ini bisa berbicara dan juga suatu isai ini bisa memiliki nilai. Jadi kalau dari aku sendiri membreakdownnya bahkan jadi seperti ini. Jadi dari kita membaca suatu tema itu, kita itu tahu bahwa ada suatu masalah atau background masalah yang memang sangat kuat, dan juga kita dari segi penulisan kita menawarkan sebuah solusi dan bagaimana cara kita bisa memecahkan solusi itu dituliskan dalam suatu struktur penulisan yang memang bisa disampaikan dan juga bisa diterima oleh banyak orang yang membacanya. Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah teman-teman harus cek deadline lomba isai itu. Karena apa? Di sini sangat menentukan seberapa cepat dan juga time management teman-teman semuanya buat menulis isai itu. Setelah teman-teman mengumpulkan banyak perlombaan dan juga tahu tentang deadline-nya, tulislah di notes teman-teman, bisa di buku tulis atau di smartphone atau di media lainnya yang bisa membuat teman-teman itu teringat bahwa oh teman-teman ada outstanding nih, ada PR nih, ada PR kalau teman-teman harus nulis isai. Di proses inilah yang seringkali teman-teman pasti bilang tidak punya ide, tidak punya gagasan, atau stuck di titik tertentu gitu. Nah, yang bisa teman-teman lakukan apa? Dengan membaca dan juga sourcing. Jadi bisa teman-teman membaca sebuah menelaah di sini. Kalau belum punya titik masalah yang kuat, teman-teman bisa sourcing sebanyak-banyaknya. Bisa dengan berita-berita terkini ataupun juga dengan update terkini tentang kondisi di bidang itu, dan teman-teman punya biasanya itu masalah sense ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa oh ini cocok nih buat diangkat, ini cocok nih buat saya kasih gagasan, dan dihubungkan, dikaitkan dengan expertise atau jurusan teman-teman. Setelah teman-teman mempunyai outline atau garis besar apa yang ingin teman-teman bahas, mulailah kembangkan dan juga mantapkan sebuah tulisan itu. Jadi memang paragraf by paragraf, tidak ada seperti skripsi ya, ada bab 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah bagaimana paragraf by paragraf itu bisa mengalir dan bisa meyakinkan para pembacanya. Jadi saya rangkum di outline ini biasanya akan ada 3 bagian utama. Kalau versi saya itu dari ada background atau masalahnya, kemudian bagaimana isi atau solusi yang kita tawarkan, dan juga penutup yang bisa kita berikan. Nah, yang paling penting juga adalah bagaimana kita menutup sebuah esai atau tulisan ini dengan penutup yang membuat para pembacanya, bahkan para jurinya juga percaya bahwa ini layak diperhitungkan, ini merupakan ide yang sangat bagus, unik dan juga berbeda dari yang lainnya, kemudian ini terstruktur dan juga ini adalah layak diimplementasikan.
Hal paling penting lainnya adalah daftar. Karena tanpa daftar, teman-teman itu nggak bakal bisa ikut dan apalagi juara ya. Jadi gimana sih, gimana cara kita mengalahkan diri kita sendiri untuk mau daftar. Jangan takut, jangan khawatir, karena banyak sekali dan juga dari pengalaman juga, terkadang itu masalah juara atau masalah menang itu bukan masalah siapa yang paling pintar, paling rajin dan sebagainya gitu, tapi sebenarnya siapa yang mau berani mencoba gitu. Dan kita juga nggak tahu, siapa tahu yang daftar juga pesaingnya sedikit ataupun banyak ataupun nothing tulus lah. Yang penting teman-teman daftar, dan juga setelah daftar langsung fokus essay lainnya. Lihat lagi bagaimana list deadline essay lainnya, teman-teman bisa kembangkan lagi. Nggak usah ditunggu, itu nanti pengumuman pasti juga akan ada sendiri itu. Jadi waktu kita menunggu itu kita cut dengan kita cari dan fokus di sourcing di essay lainnya atau lakukan hal produktif lain gitu. Ketika teman-teman lolos di administratif dan juga tahap pertama essay ya, biasanya setelah lolos itu akan ada sekitar 10 orang, atau biasanya tergantung ketentuan panitia ya, biasanya ada 10 orang untuk presentasi lomba. Biasanya juga ada essay yang memang langsung murni hanya dinilai secara penulisan dan juga diumumkan juaranya. Ada juga essay yang memang harus dipresentasikan. Saat presentasi atau saat persiapan presentasi, sangat penting bagi teman-teman untuk menyiapkan berbagai hal ya. Seperti pertama, teman-teman yakin ya dengan apa yang teman-teman bawakan dan apa yang teman-teman tulis. Kemudian buatlah presentasi yang menarik dan juga efektif dan juga simple tapi kena gitu ya. Dan jika disyaratkan prototype, atau memang ini juga perlu misalnya ada prototype, entah gambar, banner, brosur atau sejenisnya, ataupun misalnya teman-teman membahas menciptakan sesuatu hal teknis dan itu harus ada wujudnya, itu pasti dan wajib prototype itu teman-teman buat dan juga bawa saat presentasi. Kenapa sih harus lomba esai? Sebenarnya ada banyak pilihan buat teman-teman bisa mengembangkan diri ya, khususnya yang masih menjadi mahasiswa. Namun esai ini pun juga tidak hanya untuk mahasiswa, banyak juga esai yang memang terbuka untuk umum, ada juga yang memang mahasiswa dan umum. Jadi bagaimana sih kita bisa mengeksplor diri kita? Yang ada di pikiranku dulu itu bagaimana terkait hal ini. Apa sih yang bisa aku lakuin waktu itu ya saat masih menjadi mahasiswa, dan juga apa sih yang bisa aku kontribusikan gitu ya, untuk terutama memang investasi ke diri sendiri ya. Apa sih yang bisa aku ikuti dan juga kembangkan gitu. Dan dari beberapa event dan juga beberapa kegiatan, salah satu yang sangat potensial untuk kita kembangkan ya lomba esai ini. Aku yakin buat teman-teman yang ada keinginan untuk menulis, pasti terpikir sampai kapan aku hanya berkeinginan tanpa melakukan dan juga eksekusi, dan sampai kapan juga kita hanya jadi penonton saja melihat teman-teman bisa melakukan dan juga mengeksekusi hal itu. Jangan terlalu banyak menunda-nunda, coba, cari, dan ya semangat. Jangan lupa ya, yang paling penting memang berdoa. Jadi apapun hasilnya, apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak berdoa dan juga meminta doa restu ya ke orang tua, pasti ya hasilnya akan berbeda gitu. Fokus, semangat, manfaatkan waktu, dan pahami potensi dan diri kalian. Apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita kontribusikan. Kayaknya whisky apa ya?